Selamat pagi, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia Gereja ICA Surabaya. Kami senang sekali Anda bergabung dengan kami di pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai ibadah pagi ini, berikut adalah informasi penting untuk Anda ketahui. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Annual Business Meeting akan diadakan pada 16 April jam 6.15 malam melalui Zoom. Bila Anda merupakan anggota gereja ICA, kehadiran Anda di Zoom meeting tersebut sangatlah diharapkan. Periksa email inbox Anda dan temukan email dari Pastor John Taylor yang mana meminta member untuk mengumpulkan nominasi diaken sebelum 2 April minggu depan. Sehingga pada business meeting nanti, semua member dapat memilih para deacon yang baru. Terima kasih telah menjadi bagian dari keputusan penting dalam kepemimpinan ICA. Minggu Paskah segera tiba. Bersama kita akan memperingati Jumat Agung pada Jumat pagi tanggal 7 April dan Minggu Paskah pada 9 April dengan jadwal ibadah seperti biasanya. Perhatikan tanggalnya dan ajak teman serta keluarga untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah di gereja. Mission trip selanjutnya juga akan segera dilaksanakan pada 1-5 Mei ke Pulau Bacan. Biayanya sebesar 5 juta rupiah dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April. Mari segera daftar selama kuota masih tersedia dan bersama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Shalom, selamat pagi jemaat gereja ICA. Selamat datang kembali di gereja online ICA Surabaya. Perkenalkan, nama saya Pastor Kevin, Next Pastor of ICA Surabaya. Dan pada pagi hari ini saya sangat senang sekali bisa kembali lagi hadir bersama, berkumpul bersama saudara-saudari yang ada di rumah sekarang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam khotbah pada pagi hari ini, saya ada mempunyai beberapa pengumuman. Yang pertama adalah pada hari ini, jam 2 siang, ICA akan mengadakan kelas membership. Bagi saudara-saudara yang ingin menjadi member gereja ICA, kami undang untuk datang pada hari ini. Both ICA East dan ICA West akan mengadakan membership class at 2 p.m. jam 2 siang. Jadi jika saudara ingin bergabung dan menjadi member tetap gereja ICA, saudara bisa datang dan hadir ke dalam kelas pada siang hari ini. Oke, nah senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya harap Bapak Ibu di rumah bersemangat dan siap untuk mendengarkan firman pada pagi hari ini. Dan saya ingin mengundang saudara, jika mungkin di samping saudara ada teman, keluarga saudara yang sedang mungkin masih mengantuk, bisa kita tepuk supaya mereka bangun dan siap mendengarkan firman. Karena pada pagi hari ini kita akan melanjutkan serian khotbah kita yang telah kita adakan selama beberapa minggu terakhir ini di dalam seri mujizat, di mana melalui seri ini kita melihat keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan di kitab Yohanes dengan harapan di mana kita dapat menemukan pemahaman baru. Dan yang lebih penting lagi, kita bisa dibawa ke dalam pengenalan yang lebih dalam, yang lebih baru tentang Tuhan kita yang luar biasa melalui mujizat-mujizatnya di kitab Yohanes ini. Karena kami percaya apa yang dikatakan Yohanes 20 ayat 30 dan 31, di mana Alkitab berkata bahwa semua hal-hal ajaib ini ditulis, tercatat dalam kitab ini, supaya kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kami percaya ini adalah kebenaran, kami percaya ini adalah alasan dan tujuan kenapa mujizat ini dilakukan. Dan kami ingin dan kami rindu agar semua dari kita bisa dibawa ke dalam pengenalan lebih dekat lagi kepada pribadi Kristus melalui apa yang bisa Dia lakukan. Dan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah kita, dan judul khotbah kita pada pagi hari ini adalah Orang Mati Berjalan, di mana pada pagi hari ini kita akan melihat bersama salah satu cerita mujizat Yesus yang paling dikenal banyak orang. Karena pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang dapat ditemukan di dalam kitab Yohanes pasal 11.
Namun seperti biasa sebelum kita masuk dalam khotbah ini, saya ingin undang Bapak Ibu untuk tundukkan kepala dan mari kita buka dalam doa bersama. Bapa kami surga, puji syukur kami tinggikan padamu Tuhan. Karena pada pagi hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk dapat hadir dan dapat duduk bersama, duduk di dalam hadirat-Mu Tuhan yang maha hebat Bapa. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan ada sesuatu yang Engkau ingin bagikan pada kami Tuhan. Dan kami undang Roh Kudus untuk datang dan turun. Dan masuk dalam kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan telinga kami Tuhan. Siapkan mata kami Tuhan. Untuk menerima, mendengar dan melihat hal-hal yang Engkau ingin bagikan kepada kami Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya Tuhan. Hanya melalui perkenanan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami manusia berdosa ini bisa mengerti hal-hal surgawi Tuhan. Oleh karena itu kami undang Roh Kudus-Mu untuk turun Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk menerima apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami pada pagi hari ini Bapa. Dan kami serahkan sisa dari ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita kasih tetangga kita bilang, are you guys ready to listen to the word of God this morning? Oke? Nah, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang kematian. Dan saya tahu ini mungkin adalah sebuah hal yang cukup gelap dan cukup berat untuk kita bicarakan. Tapi saya yakin dan saya percaya banyak dari kita yang sudah sangat familiar dengan konsep kematian ini. Mungkin banyak dari kita yang telah menyaksikan atau bahkan telah melihat kematian yang terjadi di sekitar kita. Mungkin saudara punya teman lama yang mungkin telah meninggal, atau mungkin punya sanak saudara kita yang sudah meninggal, atau mungkin orang-orang yang kita kasih yang sudah meninggal. Di dalam kehidupan kita, pasti semua dari kita akan mengalami dan akan melihat, menyaksikan kematian. Baru saja minggu-minggu ini kita mendengar berita penembakan di Amerika yang menyebabkan beberapa anak-anak meninggal. Dan tentu ketika dia berbicara tentang kematian dan maut, ini adalah realita yang menyedihkan dari kehidupan kita. Dan kita tahu di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa kematian adalah upah dari dosa. Dan ini adalah realita dunia yang kita hidupi sekarang, di mana dunia yang jauh dan terpisahkan dari Allah. Kematian adalah sebuah realita yang harus kita hadapi. Dan tentu bagi banyak sekali dari kita akan melihat kematian ini sebagai sesuatu hal yang sangat menakutkan dan sebagai hal yang sangat tidak bisa dihindarkan. Dan kita tahu banyak sekali di dalam sejarah pria-pria hebat, raja-raja, orang-orang yang pintar, yang mencoba untuk mengalahkan kematian hanya untuk kembali dengan sia-sia. Semua dari kita pasti akan mati. Ini adalah sesuatu hal yang pasti. Ini tidak bisa dihindari, tidak bisa kita sembunyi dari kematian itu. Semua dari kita akan mengalami dan mungkin akan melihat dan menyaksikan kematian itu sekeliling kita. Oleh itulah, banyak dari kita yang menganggap kematian dan maut ini adalah sebagai hal yang menakutkan. Karena kematian itu tidak terkalahkan. Dan saya bisa bilang, bahkan semua hal yang hidup harus melawan kematian. Semua hal yang hidup akan mengalami kematian ini. Ini bisa dilihat sebagai hal yang pasti dan yang tidak terkalahkan. Dan oleh karena itulah, atas pengertian yang kita punya ini yang membuat mujizat yang Yesus lakukan di dalam Yohanes 11 ini begitu luar biasa dan begitu pentingnya. Ini adalah mujizat yang mengubah segala hal, sesuatu hal yang kita tahu tentang hidup ini. Karena ini adalah di mana kita melihat Yesus untuk pertama kalinya, dan ini bukan yang terakhir kalinya, memperlihatkan kuasa dia, memperlihatkan kemampuan dia sebagai orang yang bahkan bisa menundukkan maut. Yesus yang sampai pada saat ini, mungkin kita baca dalam kitab Yohanes ini, up to that point, sampai waktu itu dia telah mengaku bahwa dia Mesias. Di pasal inilah kita melihat dia membuktikan bagaimana bahkan maut pun tunduk kepadanya. Dan saya ingin undang Bapak Ibu untuk baca bersama Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Saya tahu ini agak panjang, tapi saya merasa ini akan sangat penting untuk kita baca bersama. Oleh karena itu saya ingin undang Bapak Ibu untuk baca bersama. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus dibangkitkan. Ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah minyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit.
Dan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Dan jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi yang telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatnya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpainya. Dan ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya. Karena mereka menyangka bahwa ia akan pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia dan di depan kakinya berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyuklah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyuklah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Dan kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu Marta. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menenggada ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kapan,
dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. May God has His blessing to the word today. Sekali lagi, cerita yang baru saja kita baca ini akan saya rangkum di dalam Yohanes 11 ini. Kita didengar, dimulai dengan bagaimana ada seseorang yang bernama Lazarus yang sedang sakit. Ya, kita ketahui bahwa Lazarus ini adalah seseorang yang cukup dekat dengan Yesus. Ya, dia adalah orang yang merupakan saudara dari dua orang wanita yang cukup akrab dengan Yesus juga, yang kita telah pelajari bahwa di mana Yesus pernah tinggal di tempat Marta dan Maria ini, dan dia juga mempunyai sebuah hubungan yang cukup baik dengan mereka. Dan karena dia sedang sakit ini, saudara-saudari perempuan dari Lazarus ini meminta untuk mengirimkan sebuah kabar kepada Yesus agar dia bisa datang dan menyembuhkan saudara mereka yang sedang sakit ini. Di mana ketika Yesus mendengarkan hal ini, ada suatu hal yang menarik yang terjadi, yaitu dia sengaja menunda kedatangannya selama 2 hari, sehingga ketika Yesus tiba di tempat Lazarus itu, Lazarus telah meninggal dan telah dimakamkan selama 4 hari. Dan di antara orang-orang yang berkabung itulah Yesus meminta batu pemakaman itu diangkat, dan ia memanggil Lazarus untuk bangkit dan keluar dari kubur itu. Bangkit dari kematian yang telah terjadi selama 4 hari itu. Lazarus kemudian hidup kembali dan keluar dari makamnya. Dan ini, mujizat ini memperkuat keyakinan banyak sekali orang yang pada saat itu ada di situ tentang kekuasaan dan keilahian Yesus, tentang ketuhanan Yesus. Dan ini adalah mujizat yang menurut saya salah satu mujizat yang paling hebat, yang sangat penting untuk kita pahami dan kita baca. Dan pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita semua dari Yohanes 11 ini. Dan yang pertama adalah ada tujuan di balik waktu yang Tuhan tentukan. Hal pertama yang ingin saya bagikan dari pasal ini adalah ada tujuan di balik waktu yang Tuhan tentukan. Mungkin hal yang terkesan agak aneh di pasal ini adalah bagaimana Yesus memutuskan untuk menunda kedatangannya ke tempat Lazarus. Padahal sekali lagi di Alkitab berkata bahwa Yesus mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan keluarga ini. Oke, kita melihat di Lukas 10 bagaimana Yesus pernah tinggal bersama mereka, bagaimana ia telah dijamu oleh mereka, dan bagaimana oleh Marta dan Maria ini Yesus dianggap sebagai seorang guru yang sangat mereka hormati. Dan juga kita bisa lihat bagaimana di dalam Yohanes 11:36 ini dikatakan bagaimana ia mengasihi keluarga ini. Dan tentu dengan pengertian yang kita punya bagaimana Yesus sangat menyayangi, mengasihi, dan akrab dengan keluarga ini, kita akan mempunyai sebuah pertanyaan, yaitu kenapa Yesus harus menunda-nunda kedatangannya? Kalau memang dia sayang, kalau memang dia akrab, dan dia tahu ini adalah situasi yang sangat berbahaya, yang mungkin bisa berujung dengan kematian, kenapa ia harus menunda kedatangannya? Apakah itu karena dia takut dikejar dan dilempar batu lagi oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Karena seperti yang kita ketahui sebelum ini Yesus sudah mulai banyak berdebat dengan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, di mana di akhir salah satu perdebatannya dia hampir dirajam batu. Oleh karena itu dia harus lari dan dia pergi untuk menghindari pertikaian itu. Apakah karena dia takut, oleh karena itu dia menunda? Dan saya rasa ini mungkin tidak ya, karena seperti yang kita baca di Yohanes 11 ayat 7 dan 8. Kenapa dia berubah pikiran kalau dia takut? Karena dia yang mengajak murid-muridnya untuk datang, ayo kita pergi, kita kembali, kita ke tempat Lazarus. Kalau dia takut, mungkin dia tidak akan melakukan itu. Apakah karena Yesus pada waktu itu lagi malas, lagi capek, dia mau healing dulu? Saya rasa tentu saja tidak. Akan tetapi, semua dari kita pasti punya pertanyaan itu. Terus kenapa? Kenapa dia harus menunda kedatangannya ke tempat Lazarus? Mungkin banyak saudara yang ketika membaca pasal ini menanyakan pertanyaan yang sama. Dan mungkin saudara di dalam kehidupan saudara pribadi mempunyai pertanyaan yang sama. Kenapa Tuhan seringkali membuat kita menunggu? Kenapa seringkali Tuhan bekerja di waktu yang berbeda dari apa yang kita harapkan? Kenapa tidak ketika kita meminta sesuatu, pertolongan itu datang? Dan kita bisa melihat ini adalah sebuah cara kerja Tuhan. Karena di Alkitab seringkali diceritakan bahwa Yesus bekerja. Dan dia bekerja di waktu yang ia tentukan.
Seringkali ia membuat orang-orang itu menunggu. Nah, kita bisa melihat ini di cerita Tuhan ketika ia membuat Jairus menunggu untuk Yesus bisa datang dan menyembuhkan anaknya. Kita bisa melihat ini ketika Yesus membuat pegawai istana itu menunggu dengan menyuruhnya pulang tanpa disertainya. Kita bisa melihat ini di banyak cerita. Bahkan saat kita baca di kitab-kitab perjanjian lama, Tuhan seringkali membuat pengikutnya menunggu. Dan mungkin banyak dari saudara yang di sini sedang ada mendengarkan ini. Mungkin sedang menunggu Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan saudara. Ya, kita sedang menunggu Tuhan untuk melakukan mujizatnya dalam hidup kita. Karena kita tahu tanpa mujizatnya, mungkin kebanyakan dari kita akan kesusahan dan pergumulan kita tidak akan berakhir. Dan tentu kita akan terus bertanya, kenapa? Why do I have to wait? Why are you making me wait? Why can you just do it and do it now? Kenapa Tuhan tidak bisa melakukan pekerjaannya yang luar biasa itu sekarang? Karena waktu inilah waktu di mana kita membutuhkan itu, Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ingin menguatkan saudara dengan sebuah kebenaran. Yang ini bisa kita temukan di pasal ini, yaitu selalu ada tujuan di balik waktu yang ditentukan Tuhan. Selalu ada tujuan di balik waktu yang Tuhan tentukan untuk setiap dari kita. Sama seperti ada tujuan di balik penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati. Ada tujuan di balik waktu yang Tuhan tentukan pada kita. Ada tujuan di balik waktu-waktu di mana Tuhan membuat kita menunggu. Dan di dalam cerita ini kita bisa melihat tujuan itu diucapkan oleh Yesus. Pada ayat 14 dan 15 di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian itu lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus memutuskan untuk menunda kedatangannya agar murid-muridnya serta orang-orang di sana bisa melihat dan percaya atas kuasa ketuhanan Yesus yang akan ia tunjukkan melalui kebangkitan Lazarus. Dan ada sebuah fun fact, ada sebuah hal menarik yang ingin saya bagikan kepada saudara tentang upacara pemakaman Yahudi pada waktu itu. Dan alasan kenapa kedatangan Yesus pada hari keempat ini mempunyai makna yang penting dan simbolisme yang sangat penting pada waktu itu. Pada zaman itu, keyakinan para rabi-rabi dan orang Yahudi tentang perihal kematian ini, yaitu selama 3 hari pertama, ketika seseorang meninggal, jiwanya itu akan melayang di atas tubuh itu. Selama 3 hari pertama, orang itu belum benar-benar mati. Kematian itu akan terjadi ketika jiwa itu pergi, tetapi pada 3 hari pertama itu, jiwa-jiwa itu masih melayang di atas tubuh-tubuh itu. Dan di mana mereka percaya, di dalam 3 hari ini, ketika jiwa itu masih melayang di atas tubuh itu, masih ada kemungkinan bahwa kebangkitan itu akan terjadi. Karena kematian ini belum kematian yang final. Oke? Dan hanya ketika tubuh itu mulai membusuk, yaitu setelah hari ketiga, jiwa itu akan pergi dan kematian ini bukanlah sesuatu yang bisa diubahkan kembali. Right? Jadi mereka percaya pada 3 hari pertama akan masih ada kesempatan untuk kebangkitan itu terjadi. Akan tetapi ketika itu masuk ke hari keempat di mana tubuh orang mati itu mulai membusuk, disinilah kematian itu sudah tidak bisa diubahkan kembali. Right? Dan karena inilah alasan kenapa Yesus datang pada hari keempat untuk membangkitkan Lazarus ini mempunyai makna yang sangat dalam dan spesifik. Karena kita tahu jika Yesus datang dan melakukan mujizat itu bahkan sehari saja sebelum waktu yang ia tentukan, mujizat ini akan dianggap sebagai sesuatu yang masih di dalam ranah normal. Saya tahu mungkin kalau kita dengar ini sekarang kita bilang, wah itu udah gak masuk akal. Tetapi inilah kepercayaan mereka. Jika Yesus datang dan dia melakukan mujizat ini sehari saja sebelum waktu yang dia tentukan, ini akan dianggap sebagai sesuatu hal yang masih normal bagi mereka. Oleh karena itulah, mujizat ini terjadi pada hari keempat itu. Karena buat mereka ini adalah waktu di mana kematian itu sudah tidak bisa dibalikkan. Tidak ada cara lagi untuk orang ini kembali hidup. Dan pada hari keempat inilah Yesus datang menunjukkan kuasa dan kehebatannya di situ. Inilah alasan kenapa Yesus menunda dan menunggu untuk datang ke tempat Lazarus. Karena ia mempunyai rencana dan tujuan di balik waktu yang ia tentukan.
Dia menunggu untuk datang pada hari keempat, karena pada hari keempat inilah dia bisa memperlihatkan kepada orang-orang di situ seberapa hebatnya dia dan kuasa yang ia miliki atas maut. Karena bahkan di waktu orang-orang udah menganggap ini adalah mustahil, dia bisa melakukan mujizat itu. Ada tujuan di balik waktu yang Tuhan tentukan. Dan sekali lagi saya ingin menguatkan saudara yang sedang berada mungkin di masa penungguan. Di masa-masa inilah Tuhan akan bekerja. Dan saya ingin saudara tahu bahwa Tuhan mempunyai tujuan di balik waktu yang ia berikan kepada kita. Baik itu mungkin membentuk iman kita, membentuk karakter kita, atau karena ada hal hebat lainnya yang dia kerjakan melalui penantian itu. Dan inilah hal pertama yang bisa kita pelajari dari pasal ini. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari ayat ini adalah bagaimana melalui Yesus kita melihat bahwa Allah adalah Allah yang hadir di tengah penderitaan. Saya selalu bergurau bahwa saya mempunyai sebuah ayat favorit, yaitu Yohanes 11:35. Yang dimana ini adalah ayat terpendek di dalam Alkitab, ya, di mana ayat itu berkata, maka menangislah Yesus. Oke, dikatakan di ayat 35 ini bahwa Yesus menangis. Di translate bahasa Inggrisnya berkata Jesus wept. Dan perbedaan wept and crying, ya, di mana tangisan yang dilakukan pada weeping adalah tangisan yang betul-betul mendalam, tangisan yang keras, tangisan yang sangat hebat. Oke, ini bukan hanya menangis biasa, tapi menangis yang luar biasa. Dan betul, memang berduka, menangis, weeping adalah respon yang tepat terhadap kematian. Saya rasa semua dari kita pasti sudah pernah melihat tangisan, ratapan di rumah-rumah duka. Dan ini betul adalah respon yang tepat, respon yang benar terhadap kematian. Sekali lagi karena kematian adalah sesuatu yang menyedihkan bagi banyak dari kita. Akan tetapi ini bisa dibilang aneh. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan kita tahu setelah membaca pasal tadi, kita tahu bahwa tidak lama setelah ayat 35 ini, di mana dikatakan Yesus menangis, Yesus akan pergi dan membangkitkan Lazarus dari kematian. Tidak lama setelah dia menangis, dia akan pergi memberitahu mereka untuk menggulingkan batu dari kubur itu dan memanggil Lazarus keluar. Kita ketahui bahkan alasan Yesus datang ke tempat itu karena dia mempunyai tujuan untuk membangkitkan Lazarus. Lalu pertanyaannya, kenapa ia harus menangis? Kenapa Yesus harus repot-repot menangis? Kenapa dia harus di sana untuk bersedih-sedih padahal dia tahu dia akan membangkitkan Lazarus itu? Mungkin jika saya Yesus, saya akan pergi ke tempat itu dan saya akan bilang, oh santai aja. Dia akan hidup lagi kok. Santai aja. Tenang, I got this. Tapi Yesus menangis. Dan fakta bahwa Yesus menangis di sini mengungkapkan dan menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran tentang pribadi Allah yang saya anggap sebagai salah satu hal paling menakjubkan tentang Tuhan kita. Dan itu adalah bagaimana Dia adalah Tuhan yang hadir di tengah kesakitan kita. Dia adalah Tuhan yang hadir di tengah penderitaan kita. Memang betul, Dia datang untuk membangkitkan Lazarus. Akan tetapi Dia masih merasakan belas kasihan bagi orang-orang yang berduka di sana. Orang-orang yang Ia kasihi. Orang-orang yang sedang bersedih karena kehilangan saudara mereka, teman mereka, anak mereka. Dia datang ke sana dan dia masih merasakan belas kasihan untuk mereka. Dan ini menggerakkan dia untuk turut ikut dan hadir di tengah penderitaan dia. Dia adalah Allah. Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hadir di tengah penderitaan kita. Mungkin seringkali ketika kita membayangkan Tuhan, kita membayangkan seorang lelaki tua berjanggut yang mungkin jauh di sana di atas awan-awan, yang akan memberkati kita ketika kita melakukan hal yang baik. Dan yang mungkin akan menghukum kita berbuat jahat. Mungkin gambaran kita adalah Allah yang lempar-lempar petir. Ya, kita bayangkan Tuhan yang jauh. Dia yang hebat megah, tapi dia itu jauh dan dia tidak peduli dengan urusan-urusan manusia dan pergumulan-pergumulan kita. Namun melalui apa yang Yesus perbuat di pasal 11 ayat 35 ini, kita ditunjukkan dengan Tuhan yang penuh kasih sayang,
yang nyata kepada ciptaannya. Tuhan yang bukan hanya adalah Tuhan yang jauh di sana, tapi dia adalah Tuhan yang berjalan dan ada di tengah kita ketika kita harus menghadapi penderitaan-penderitaan hidup. Fakta bahwa Yesus menangis dalam situasi ini memberikan kita sebuah perspektif baru kepada rasa sakit dan penderitaan manusia. Mungkin seringkali kita bertanya, apakah Tuhan peduli? Kenapa kita harus melewati semua ini? Dan saya ingin bilang, penderitaan dan kesiksaan kita di dunia ini adalah buah dari dosa dan kejatuhan manusia. Oke? Apa yang kita perbuat di Taman Eden yang membawa kita sekarang harus hidup di dalam kesusahan dan di dalam penderitaan. Tapi tentu kita akan bertanya seringkali, apakah Tuhan peduli? Dan melalui Yohanes 11:35 ini, kita diperlihatkan bahwa iya, Tuhan peduli. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang dapat menangis bersama kita. Dia adalah Allah yang bisa melihat derita kita dan dia ada di samping kita. Bahkan ketika dia tahu dia akan memperbaiki apa yang salah. Yesus di sini masih merasakan penderitaan orang-orang yang ia layani. Dan melalui ayat inilah Alkitab memberitahu kepada kita Tuhan yang benar-benar dan sangat memahami rasa sakit yang kita rasakan. Karena kita tahu di dalam kehidupannya di bumi ini Yesus juga akan mengalami penderitaan-penderitaan yang hebat. Dan saya ingin katakan kepada saudara, saya ingin berdoa kiranya ini adalah sebuah kebenaran yang bisa menguatkan kita. Karena saya tahu mungkin banyak dari kita yang akan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan-penderitaan. Tapi saya ingin bilang bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berada di tengah-tengah penderitaan-penderitaan itu. Dan sebelum saya melanjutkan, saya ingin berbicara juga kepada orang-orang Kristen yang mungkin terkadang saya rasa adalah orang-orang yang paling buruk untuk didatangi ketika ada seseorang yang berduka atau bergumul. Ya, dimana kita sering cenderung mengabaikan rasa sakit. Kita akan suruh mereka untuk, oh ya, doa aja. Oh ya, semangat aja, yang penting Tuhan itu baik. Seakan-akan kalau kita bergumul, kita komplain, itu kita ada kekurangan dalam iman kita. Mungkin terkadang lebih buruk lagi, kita akan menyalahkan orang-orang yang sedang bergumul itu. Mungkin kita akan bilang, wah kamu karena kurang berdoa. Kamu kurang persembahan, kamu enggak perpuluhan. Dan kita mencari alasan kenapa pergumulan itu terjadi. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa pergumulan itu terjadi karena terkadang Tuhan mempunyai rencana di balik itu. Dan oleh karena itulah saya ingin mengingatkan kepada kita. Jika kita melihat Yesus, kita tahu bahwa Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hadir di dalam kesakitan dan penderitaan orang-orang. Oleh karena itu sebagai umatnya, marilah kita juga belajar untuk melakukan hal yang sama. Janganlah kita jadi seperti teman-teman Ayub itu. Mari jadi orang-orang yang bisa didatangi, jadi orang-orang yang bisa menguatkan saudara-saudara kita yang tengah berada dalam pergumulan-pergumulan itu. Oke? Dan yang ketiga dan yang terakhir. Kita bisa melihat melalui pasal ini bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa di atas maut. Sekali lagi dalam perikop Yohanes 11 ini menunjukkan kepada kita bahkan kematian yang dianggap oleh banyak orang sebagai momok yang sangat hebat, sebagai musuh yang terutama kepada semua hal yang hidup, tidak dapat melebihi dia. Melalui mujizat ini kita ditunjukkan atas kuasa Tuhan di atas maut. Kuasa yang tentu akan dia lakukan dan dia akan tunjukkan lagi. Karena ini adalah sebuah cuplikan pada apa yang akan dia lakukan setelah ini. Ya, yaitu kuasa kebangkitannya di atas kayu salib ya. Kuasa yang memberikan pengharapan. Yang dimana di dalam kitab 1 Korintus 15, 54, 55. Dikatakan sebagai kuasa yang telah menelan maut dan mematahkan sengatnya. Kuasa yang memberikan kita pengharapan yang akan mengubahkan cara kita melihat kematian ini. Dimana jika dulu kita melihat kematian itu sebagai tujuan terakhir yang sangat kita takuti. Perpisahan yang hebat. Sekarang telah diubahkan menjadi pintu untuk masuk kehidupan kekal bersamanya. Kuasa yang memberikan kita sebuah jaminan. Karena kita tahu bahkan maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekali lagi kuasa yang akan dia tunjukkan ketika dia kembali dari maut setelah dia mati dan bangkit di kayu salib.
serta kuasa yang akan dia tunjukkan ketika ia membangkitkan orang-orang yang benar di hadapan Allah pada akhir zaman nanti. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas maut. Dia adalah Tuhan yang lebih kuat, lebih hebat, dan bahkan maut sekalipun tidak bisa mengalahkannya. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengingatkan kepada saudara sekali lagi, bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang hebat. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang telah mengalahkan maut. Akan tetapi Tuhan ini jugalah adalah Tuhan yang hadir di setiap pergumulan kita. Tuhan yang melihat air mata kita, Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita, Tuhan yang hadir dan yang setia yang dapat kita percaya. Oleh karena itulah pada pagi hari ini saya ingin undang Bapak Ibu. Tujuan kita mengajarkan tentang mujizat ini agar kita disemangati, agar kita diundang lebih dalam lagi untuk mengejar pribadi Tuhan ini. Dan kiranya kita bisa mengenali dia lebih dalam. Dan kiranya iman kita bisa diperkuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman ini. Saya ingin undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita berdoa bersama. Syukur kami tinggikan kepadamu Tuhan atas kesempatan telah kau berikan pada kami pada pagi hari ini Bapak. Kami berdoa Tuhan kiranya apa yang kita pelajari pada hari ini Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Bapak menjadi sesuatu yang akan menguatkan setiap dari kami Tuhan. Kiranya ini akan mengubahkan cara pandang kami Tuhan, mengubahkan cara hidup kami Tuhan, mengubahkan bagaimana kita akan mengejar Engkau Tuhan di hari-hari kami Bapa. Kami percaya Tuhan atas perkenanan Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan membantu kami Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Dan kami undang Tuhan untuk Engkau pakai hidup kami Bapa. Ajari kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih, yang cinta akan Engkau Bapa. Pribadi-pribadi yang bisa Engkau pakai Tuhan untuk membawakan berkat, untuk memberikan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita di luar sana Bapa. Kami bersyukur dan kami serahkan hari Minggu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudara sudah bergabung di kebaktian online ICS Surabaya. Jangan lupa hari ini jam 2 siang akan diadakan membership class at ICA East dan ICA West. Sampai jumpa. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Bagi Anda yang merasa ICA adalah gereja tempat Anda bertumbuh, mari pertimbangkan untuk menjadi seorang anggota gereja ICA. Anggota ICA haruslah sudah dibaptis selam, melayani di ICA, dan berkomitmen pada Yesus Kristus. Mari bergabung dalam keanggotaan gereja ICA. Annual Business Meeting akan diadakan pada 16 April jam 6.15 malam melalui Zoom. Bila Anda merupakan anggota gereja ICA, kehadiran Anda di Zoom meeting tersebut sangatlah diharapkan. Periksa email inbox Anda dan temukan email dari Pastor John Taylor yang mana meminta member untuk mengumpulkan nominasi diaken sebelum 2 April minggu depan. Sehingga pada business meeting nanti, semua member dapat memilih para deacon yang baru. Terima kasih telah menjadi bagian dari keputusan penting dalam kepemimpinan ICA. Minggu Paskah segera tiba. Bersama kita akan memperingati Jumat Agung pada Jumat pagi tanggal 7 April dan Minggu Paskah pada 9 April dengan jadwal ibadah seperti biasanya. Perhatikan tanggalnya dan ajak teman serta keluarga untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah di gereja. Mission trip selanjutnya juga akan segera dilaksanakan pada 1-5 Mei ke Pulau Bacan. Biayanya sebesar 5 juta rupiah dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 16 April. Mari segera daftar selama kuota masih tersedia dan bersama membangun kerajaan Allah di Indonesia. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membutuhkan banyak volunteer untuk membantu kami dalam bidang pelayanan servis media atau yang biasa dikenal dengan multimedia. Posisi yang membutuhkan volunteer meliputi service director, lighting, sound, dan juga operator LCD. Kemudian dalam bidang pelayanan musik di West, kami membuka kesempatan bagi Anda yang bisa bermain musik serta vokalis pria. Dan untuk pelayanan di East, kami mengajak Anda untuk bergabung dengan tim hospitality. Untuk mendaftarkan diri, silakan scan QR Code berikut ini dan mari melayani Tuhan bersama di ICA.
Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.